wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turhamu. Wastahi dan malulah kamu, wastahi dan malulah rabbaka kepada Tuhanmu, malulah kepada Tuhanmu. Ahsinan lil walidi, berbuat baiklah lil walidi kepada orang tua. Rahiman fasil, asalnya fasil rahiman, sambunglah persaudaraan, sambunglah tali silaturahim. Hasin, perbaguslah bikhulqika kepada akhlakmu. Turhamu, maka kamu disayangi. Pada bait, satu bait ini menerangkan 4 cabang iman. Yang pertama, istahi rabbak, malulah kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, ahsin lil walid, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Rahiman fasil, sambunglah persaudaraan tali silaturahim. Dan yang keempat, perbaikilah akhlaknya kita. Ada 4, malu kepada Allah, ahsinan lil walidi. Yang kedua adalah berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Kalau kata Nabi, orang tua kita ada 3. Abauka salah satu, bapak kamu, orang tua kamu ada 3. Abu kallazi waladaka, yang pertama orang tuamu yang melahirkan kamu, yang telah melahirkan kamu ke dunia ini. Yang kedua, wa abu kallazi zawwajaka ibnatahu, dan orang tuamu yang telah menikahkan putrinya kepadamu, mertua. Orang tua sama mertua enggak ada bedanya. Wallazi 'allamaka, dan yang ketiga adalah orang tua, orang yang telah mengajarkan kamu ilmu. Wa huwa afdaluhum, dan orang tua yang ngajarin kita ilmu, afdaluhum, ialah orang tua yang paling afdol. Orang tua ada 3, orang tua kita, kemudian mertua kita, yang ketiga adalah guru kita. Enggak ada bedanya. Jadi yang kata orang tua ada 2, ada abul arwah, ada abul ajsam. Orang tua arwahnya kita, batinnya kita. Ada orang tua buat ajsamnya kita, buat tubuhnya kita. Orang tua yang memanen kita dari kecil sampai gede, nah itu abul ajsam, yang ngurusin dirinya kita. Yang orang tua yang ngajarin ruhaninya kita, itu adalah gurunya kita. Dzakara nazimu fi hadzal baiti 4 syu'abin, menyebutkan siapa pengarang nazuman fi hadzal baiti, pada bait ini 4 syu'abin, kepada 4 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma marra, maka dikatakan sesuai urutan rangkaian keterangan yang telah lalu, disebutkan sebagai berikut. Wa syu'batur rabi'atu wal khamsuna al haya'u minallahi. Adapun cabang yang ke-54 adalah malu, al haya', malu minallahi, kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian, termasuk bagian dari iman. Sebagian, minnya bermakna litab'id, bermakna sebagian. Jadi cabang yang ke-54 adalah malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kebanyakan di antara kita kan malu sama manusia. Malu ketemu orang pakai kaos oblong, malu ketemu orang motornya jelek, malu kagak jadi. Bukan yang dimaksud itu, akan tetapi malu kepada Allah. Malu kita ngelakuin dosa, malu ngelakuin maksiat.
Malunya itu baik di hadapan orang banyak dan juga di hadapan ketika kita sendirian. Malu sama Allah kalau kita ngelakuin maksiat. Bukan malu ketemu empuan doang, bukan. Tetapi malu malu kepada Allah. Mau ngelakuin maksiat mau bengal gak ada ribet. Karena kenapa? Ada yang selalu memantau kepada diri kita. Kalau CCTV mah nggak ada apa-apanya, cuma kelihatan tubuh kitanya doang. Tapi kalau Allah tahu sama isi hatinya kita, gerak-gerik hatinya kita. Nah itu yang dimaksud malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Apalagi malu sama empuan. Kalau empuan mah malu mending. Kalau laki-laki jangan malu. Belajar istilah kata kalau di hadapan manusia jangan malu mulu. Disuruh ini disuruh itu malu, belajar mentalnya kita. Ya. Jangan malu mulu, latih mentalnya kita. Makanya saya kadang-kadang ngajak gua ketum gitu kan. Ngajak ketum biar tahu kita di kampung orang kayak apa. Kagak ada yang kenal. Biar berani. Biar berani. Ya. Siap juga. Ini gantiin kadal ini. Siap. Jangan malu, itu melatih mentalnya kita biar kita berani. Minimal banget sambutan, apa yasin, apa tahlil, apa doang yasin. Jangan malu, belajar berani. Apa di waktu nombor jangan kayak empuan dikit-dikit malu dikit-dikit malu. Kalau empuan malu mah emang harus. Berantem berani buat. Jadi kalau kata ulama, nah, kalau kata Sayyidina Ali di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh ada 3 sifat. Apabila sifat tersebut dimiliki sama laki-laki jelek, kalau dimiliki sama perempuan itu cakep. Ada 3 sifat, jika ada pada laki-laki sifat itu menjadi jelek, dan bagus 3 sifat itu apabila ada pada perempuan. Apa sifat 3 sifat itu yang jelek bagi laki-laki? Yang pertama al-bukhlu, ya, pelit, kikir sama orang. Kalau laki-laki kalau sama orang pelit jangan. Pelit sama temennya, pelit sama kerabatnya, pelit sama saudaranya. Emang puan kagak mau. Kalau beli rokok kentengan. Saking pelitnya. Alhamdulillah ibni Mas'udin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya'i. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu, malulah kalian minallahi kepada Allah haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Malu mau ngelakuin dosa, malu ngelakuin maksiat. Begitu juga ketika kita di hadapan yang lainnya. Kalau malu itu bagus. Ketika kita malu mau ngelakuin maksiat, minimal banget ya belajar dari sifat khusyuk ketika kita sholat. Nah insya Allah timbul dari situ akan sifat rasa malu. Kalau sholat kita belajar khusyuk ketika sholat, insya Allah di luar sholat pun malu kita mau ngelakuin dosa. Kalau kata ulama kan begitu, belajar khusyuk saat sholat. Banyak cara-cara khusyuk ketika agar sholat kita menjadi khusyuk. Banyak caranya. Di antaranya adalah memperlama ruku atau memperlama sujud. Kemudian lihat kepada tempat sujud. Nah itu bikin cara kita khusyuk. Mata kita jangan kemana-mana, lihat kepada tempat sujudnya aja. Kemudian juga
Ada lagi ulama yang berpendapat kalau misalnya kita nggak bisa khusyuk ketika sholat, nggak bisa kita ihsan ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Kalau misalnya kita nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan namanya, disuruh khusyuk di situ. Kalau kita nggak bisa pada sampai tingkatan di situ, ketika kita sholat, bayangin aja nggak apa-apa bahwasanya ada orang soleh, ada seorang kiai, ada seorang waliullah yang ngeliatin kita, merhatiin kita ketika sholat. Nggak apa-apa. Nah, kita lagi sholat, agar supaya kita bisa khusyuk harus menghadiri seorang kiai atau ulama wali yang dekat, yang kita dekat sama beliau. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita malunya begitu. Iya, sama Allah kagak tahu malu. Iya, sama manusia malu. Makanya saat nggak apa-apa kita hadirin orang soleh, ngeliatin kita sholat bagaimana gerak-geriknya kita sholat. Insya Allah di situ timbul khusyuk. Dan juga kalau bisa kita tahu makna-maknanya sholat agar sholat kita menjadi khusyuk. Kalau misalnya ketika kita sholat kemudian agar khusyuk tadi, ada orang soleh, ada waliullah, ada seorang kiai yang ngeliatin keluarganya kita, yang merhatiin kita ketika sholat, biar lebih khusyuk begitu, makin lama kita tingkatkan bahwasanya Allah hadir ngeliatin diri kita. Pokoknya ada dah Allah itu merhatiin kita sholat, tetapi jangan kita bayangin bagaimana rupanya, nggak boleh. Tetapi Allah itu ada di saat kita sholat agar hati kita semakin khusyuk. Insya Allah ketika sholat kita khusyuk, maka di luar sholat pun kita malu ngelakuin maksiat, malu ngelakuin dosa. Karena kenapa? Karena ada Allah yang ngeliatin kita. Qala fakulna ya Nabi Allah inna nastahi. Qala laisa zalika walakin naman istahya minallahi haqqal hayati. Qala, lalu Ibnu Mas'ud berkata, fakulna, lalu kami berkata, kami ngomong, berbicara kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, Nabi Muhammad, inna nastahi, sesungguhnya kami malu. Kami udah punya sifat malu. Tetapi yang dimaksud dengan malu sama Nabi adalah malu kepada Allah. Qala laisa zalika, tidak ada zalika apaan itu. Bukan itu maksudnya, bukan malu-malu biasa, malu sama orang, malu sama penampilan, bukan itu. Walakin man istahya minallahi haqqal hayati. Akan tetapi orang istahya yang malu minallahi kepada Allah haqqal hayati, dengan sebenar-benarnya malu. Jaga anggota tubuh kita, jaga diri kita dari ngelakuin dosa. Falyahfal ar-ra'sa wa ma hawa. Falyahfal, maka peliharalah, jagalah ar-ra'sa kepada kepala, wa ma hawa, dan apa-apa yang ada di kepala. Jaga matanya kita, jaga mulutnya kita, jaga kupingnya kita, jaga pandangan matanya kita, jangan melihat sesuatu yang jelek, jangan sesuatu yang maksiat, yang bengal-bengal, jangan kita liatin, tunjukin aja. Kemudian jaga mulut kita dari ngomongin, menghasut orang, mengunjing orang, adu domba orang, diem aja. Jaga telinga kita dari omongan-omongan yang negatif, dari pembicaraan hasut, dari pembicaraan yang jelek. Kita diemin aja kuping kita, masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya orang yang bijak begitu, dia lebih mendahulukan matanya daripada telinganya. Kadang-kadang ya, ada omongan masuk ke telinga kita, menghasut orang begini, dia lebih mendahulukan matanya, penglihatannya dulu. Kalau matanya udah benar-benar lihat, baru dia percaya.
Kalau baru ketimbang kupingnya aja, udah biarin aja, gitu. Dahuluin matanya, itulah orang yang bijak. Jaga kepala kita dan anggota yang ada di kepala. Nah, itulah yang sebenar-benarnya takwa kalau kata Nabi. Wal batna wa ma wa'a, dan jagalah perut, wa ma wa'a, dan apa-apa yang ada yang terkumpul di dalam perut, yang ada di dalam perut. Jaga perut kita dari barang-barang yang haram. Jaga perut kita jangan sampai masuk harta yang haram. Boleh nyuri, boleh nipu, boleh judi, jangan sampai perut kita masuk barang haram itu. Wal farja, dan jagalah farji, kemaluan kita. Jangan bengal, nemplok di mana aja. Jaga kemaluan kita itu. Udah sarangnya mah, udah di situ aja udah. Jangan pindah ke sarang mana aja. Jaga farji. Celamitan. Wal yadaini, dan jagalah kedua tangan. Pelihara kedua tangannya kita dari memukul orang, dari ngatain orang lewat HP, diemin aja. Jaga tangannya kita. Warijlaini, dan jaga kedua kaki kita dari melangkah ke tempat maksiat, dari nendang orang. Tangan dan kaki kita jaga dari hal-hal yang maksiat, yang dosa. Nah, itulah haqqul haya, sebenar-benarnya malu kepada Allah. Wal yadhkur al mauta wal bila bi kasril ba'i ay al fana'a wal yadhkuril mauta, dan ingatlah al mauta kepada mati. Ingatlah kepada mati, bahwasanya kita hidup kagak bakal selamanya, nggak bakal lama banget, nggak tahu yang namanya mati. Makanya ketika kita hidup mengingat yang namanya kematian, hati kita menjadi takut kepada Allah, malu kepada Allah kalau ngelakuin dosa. Karena kematian adalah nasihat yang terbijak, nasihat yang bijak buat kita semuanya. Kematian adalah nasihat, kemudian pelajaran yang paling berharga buat kita semuanya. Apalagi kemarin banyak banget yang mati itu kan, banyak banget yang ngedahuluin kita. Itu nasihat yang sangat berharga buat kita itu. Lagi dipanen. Waduh, coba bagaimana kalau gua itu, kalau gua duluin. Makanya jadi ingat kepada dosa-dosa. Wal bila dikasril ba'i al fana'a, yaitu akan binasa, akan rusak tubuh kita, akan binasa tubuh kita. Disuruh ingat fana, bahwa tubuh kita akan binasa, akan habis. Dunia ini juga akan habis. Iya, sandiwara di dunia ini pasti bakalan berakhir. Tinggal nanti balasannya di akhirat. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayati dunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, mengharapkan akhirat, taraka, maka meninggalkan dia zinatal hayati dunya, kepada perhiasan kehidupan dunia. Orang yang pengenin kebahagiaan akhirat, maka pelan-pelan dia nggak terlalu demen kepada perhiasan kehidupan dunia. Dunia beserta gemerlapnya. Dunia kalau diikutin kagak bakal habis, kagak bakal ada kelar-kelarnya. Itulah dunia. Tetapi bakalan ada kesenangan, keabadian, kehidupan yang akan kekal, yaitu nanti di akhirat. Makanya nafsu kita pelan-pelan kita tahan. Demi apa? Mengharapkan kesenangan akhirat nantinya. Wa asarul akhirata 'alal ula, dan
dunia. Dia utamain akhiratnya ketimbang dunianya. Dunia mah kalau diturutin emang kagak bakal habis. Emang. Innova. Ma'akalta fa'ablaita, ma'akalta fa'afnaita. Apa-apa yang kita makan bakal habis, bakal hancur, bakalan jadi kotoran yang jelek. Wa malabista fa'ablaita, dan apa-apa pakaian yang kita pakai maka bakalan rusak, bakalan laku, bakalan lusuh. Wa ma tasaddaqta fa'amdoita, dan harta yang kita sedekahkan maka akan abadi sampai ke akhirat kekal. Kalau di dunia mah nggak bakal ada habisnya. Kerja dari pagi sampai malam kan gitu, olahraga, ibadah demi mengejar kesenangan dunia. Padahal mah kalau dia meninggal, duit yang dia Cari. cari, iya, itu bakal dihabisin sama orang. Duit yang dia cari kalau bakal dibawa mati. Kalau ada kasihin dong. Rumah yang dia punya, rumah mewah yang dia bangun, bakalan dia yang kagak bakal nempatin. Bini, kalau misalnya bini kita masih cakep, Ya. jangan ini sama orang lain. Diamalin itu Tat. Itulah dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan sungguh akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, daripada ula dunia. Ya, bukan ya, maknanya bukan terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Kadang-kadang ada yang nyindir walal akhiratu khairul laka minal ula, terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Nanti belakangan aja. Ini tanya udah habis. Nggak ada banyak. Dua lagi. Paman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukan itu semuanya, yaitu menjaga kepala kita, mata, telinga, mulut kita, menjaga perut kita, menjaga kemaluan kita, menjaga tangan, anggota tubuh kita dari maksiat, dari berbuat dosa. Faqad istahya minallah, maka sungguh telah malu dia kepada Allah, haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Kalau malu belum bisa lancar baca Quran, nah itu malu bagus. Ya, baru dia merasa mau belajar, mendalamin ilmu agamanya, mau belajar lagi tentang sholatnya. Nah itu malu sama Allah. Itu udah tua masih begitu, agak ada baik-baiknya. Biar itu malu sama Allah. Udah tua. Menang aja lah. Wa an Mu'adz bin Jabal annahu qol, dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwasanya sahabat Mu'adz itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kalau yaqulullah berarti hadis qudsi. Hadis Nabi, hadis qudsi. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, istahyi minni inda ma'siyatika, wa ana astahyi minka yaumal aradil akbar. Ya bena Adam, wahai manusia,
anaknya keturunan Adam, istahi malulah minni kepadaku, malulah kepadaku inda ma'siyatika ketika kamu ngelakuin maksiat. Malu katanya. Wa ana astahi minka, dan aku astahi maka aku akan malu minka darimu yaumal aradil akbar, di hari penyodoran pemeriksaan yang besar, yaitu di hari hisab. Di saat hisab Allah pun malu. Anni u'adzibuka, malu bagaimana Allah? Malu anni bahwasanya aku u'adzibuka menyiksamu. Kalau kamu malu ngelakuin maksiat, maka nanti di ketika saat hisab, di hari hisab, saya juga malu mau mengazab kamu. Subhanallah, masuk ke. Jadi ada sebuah kisah, ya, kisah nyata. Ada salah seorang alumni atau santri yang mau ngelakuin maksiat, ya, yang ngelakuin maksiat, diajak sama empuan, ya pokoknya dirayu sama empuan, diajak jalan-jalan. Kemudian karena empuan ini demen sama laki-laki itu, sama santri itu, santri alumni saya, diajak dirayu, diajak pelan-pelan. Ternyata kemudian mau diajakin, ya itu dah maksiat ya. gitu. Itu mati-mati tuh. Pas diajak musuh, dibawa ke kamar, kan diajak ke kamar. Pas saat itu dia ingat sama Allah, malu sama Allah. Ternyata di hadapannya dia, di matanya dia yang kelihatan kayak Asad Syamsul Arifin. Langsung pas ngeliat, langsung terbayang di hadapannya ada di Asad, langsung dia malu kalau jadi malu itu. Iya. Subhanallah. Tuh walinya Allah kalau nolongin muridnya, kalau nolongin santrinya. Oh, jeblos. Tinggal mau hidup doang gitu. Oke, matiin lampu mah kelar, Reng. Ternyata di dalam kamar itu ada kayak asap kabut ya. Tahu udah, tapi jadi. Komeng saking jingkatnya sampai melepas itu. 3. Ya bena Adam tu ilayya ukrimuka karomatal anbiya. Ya bena Adam, wahai manusia, tub, bertaubatlah, ilayya kepadaku, ukrimuka, niscaya aku memuliakanmu, karomatal anbiya'i, seperti dimuliakannya para nabi. Itu subhanallah, kita disuruh bertaubat sama Allah, maka kita mendapatkan kemuliaan seperti para anbiya. Kita udah ngelakuin dosa, kemudian tinggal taubat doang, taubat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, maka kita mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan setingkatan seperti para nabi. Ya bena Adam, la tuhawil qalbak anni, fa innaka in hawalta qalbaka anni akhdulka. Ya bena Adam, wahai manusia, la tuhawil qalbaka, jangan engkau palingkan, jangan kamu palingkan qalbaka, kepada hatimu, jangan engkau palingkan hatimu anni, dari mengingatku, dari mengingat Allah. Wahai manusia, janganlah lalai untuk mengingat Allah, jangan palingin hati kita mengingat Allah. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu,
In hawalta qalbaka, jika memalingkan kepada hatimu, jika kamu memalingkan hatimu anni dariku, akhzulka, niscaya aku telantarkan kamu, saya biarin kamu. Fala ansuruka, maka aku tidak akan menolongmu, kata Allah. Kita disuruh jangan lalai kepada Allah, karena kalau hati kita berpaling dari Allah, Allah kagak mau nolongin kita, Allah diemin kita, Allah telantarin kita. Ya bani Adam, lau laqitani yaumal qiyamah, wahai manusia, lau laqitani yaumal qiyamati, seandainya kamu bertemu aku yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, dan bersamamu itu hasanatun, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, mithlu ahlil ardi, kebaikan itu seumpama penduduk bumi. Kebaikan kita banyak banget itu dah, pahala kita banyak banget. Semisal penduduk bumi, lam aqbal minka, niscaya aku kagak terima minka darimu itu. Sampai kapan? Hatta tusaddiqa biwa'idi wa wa'idi, sampai kamu membenarkan biwa'di, kepada janjiku, wa wa'idi, dan ancamanku. Wahai manusia, kalau nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan aku dan ente bawa kebaikan pahala semisal orang yang ada di penduduk bumi, pahalanya banyak banget, tetap kagak bakal diterima sama Allah. Sampai apa? Sampai kita membenarkan kepada janjinya Allah dan ancaman Allah. Apa itu janji dan ancaman Allah? Ya bani Adam, inni ana ar-razzaqu, wahai manusia, bahwasanya aku ana razzaqu, adalah yang maha memberi rezeki. Ya. Wa antal marzuqu, dan engkau adalah yang diberi rezeki. Tuh, apa namanya janjinya Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti rezeki kita bakalan bertambah. Datang kagak dari arah yang enggak disangka-sangka. Allah yang udah ngatur rezeki kita, mau kemana sih? Kalau kita kerja sampai malam, pulang malam, maksudnya nyari duit, iya, sampai malam. Kemudian Allah yang ngatur, emang dapatnya segitu, ya udah segitu. Yang penting kita ikhtiar, jangan tinggalin kewajiban Allah, jangan tinggalin ibadah kepada Allah. Banyak orang yang nyari duit sampai keringetan, waduh, sampai tengah malam, sementara ibadahnya dia lupa sama Allah. Nah, itulah orang yang rugi. Udah Allah yang ngasih kita rezeki. Makanya kalau misalnya lagi wiridan, lagi kelar sholat, baca ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Terkenal ngol ya. Kan itu baca cepet 100 kali. Itu buat orang yang belajar. Ya Fattah, ya Razak, yang maha membuka dan yang maha memberi rezeki. Yang maha membuka apa aja dah. Membuka pikiran kita biar terang, membuka hati kita, buka rezeki kita. Ya Razak, yang maha memberi rezeki. Kalau misalnya bukan pelajar kayak kita yang udah gede, yang udah tua, ya Razak, ya Alim, ya Razak, ya Alim, ya Razak, ya Alim, banyak itu. Biar rezeki enak, kemudian juga biar kita pintar nantinya. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan
Sementara wa ta'lamu dan kamu tahu anni bahwasanya aku ufika memenuhi rizqoka kepada rizkimu. Fala tatruk taati, maka jangan tinggalkanlah taati taat kepadaku bisa babi rizki dengan sebab rizki, dengan sebab rizki. Jangan tinggalin taat kepada Allah dengan sebab kita nyari rizki. Rizki bukan hanya sebatas duit doang. Rezeki itu maknanya luas. Rezeki itu maknanya luas. Kesehatan, kemudian jauh dari musibah, dihindari musibah, itu rezeki. Duit juga rezeki. Semuanya rezeki itu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Fa innaka in tarakta ta'ati, fa'innaka karena sesungguhnya kamu intarokta ta'ati jika ninggalin ta'at kepadaku bisa babi rizkika dengan sebab nyari rizkinya kamu awa aja betul alaika ukubati au jabtu alaika ukubati, niscaya aku tetapkan alaika kepadamu ukubati siksaannya aku. Ninggalin taat, ninggalin ibadah sebab nyari rezeki, sebab nyari duit, dicari terus sampai mana aja. Kemudian kagak sholat dia, kagak melaksanain perintahnya Allah, pasti bakalan mendapatkan siksanya Allah. Begitu juga kalau taatnya kita pasrahin kepada Allah, takwaannya kita tambahin kepada Allah, maka rezeki itu yang bakal datang. Ada Allah yang ngasih rezeki, mana kek? Tapi kan perantaranya itu yang kita harus cari. Kalau kita muttaqi, kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki itu bakalan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia makhraja, jalan keluar, dikasih solusi. Punya urusan yang berat, dikasih solusi sama Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rezeki oleh Allah dari arah yang enggak dikira-kira. Dari mana aja bakalan datang itu. Yang penting kita udah ikhtiar, kemudian kita mohon sama Allah, insya Allah rezeki bakalan datang kepada kita. Makanya kalau bisa jangan lupa, jangan tinggalin tasbih kalau bisa. Kalau kita nggak bisa ingat kepada Allah dari dalam hati, jangan tinggalin tasbih. Apa yang kita baca zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu bagus, gitu kan. Ingat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, bagus, sholawat bagus. Disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang yang ke-54 adalah al-haya minallah, malu kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tabi'an ila al-ilmi al-zahir al-batin wa takhiruna min ibadika salihin fi dunya wa akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma rizqna taysir wa sa'ala rijal wa khairul bariyah. Allahumma ya yassir yassir wa ya mudabbir amin. Ya musahhir sahhir sahhir 'alaina al-'asir. Bijahil bashir nadhir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana tarabna ala ladha ashrabna faddu alaina tawbah taghfir li kulli
Bapak Haji Syamlan. Ya, Pak Haji Syamlan ini orangnya baik, dekat sama ulama, dekat para habaib, bahkan beliau pernah ke Hadramaut, pernah ke Habib Umar buat mintain doanya, minta doa sama Habib Umar. Beliau lagi kurang sehat, lagi sakit, lagi sesak napas, mudah-mudahan diangkat penyakit. Amin, amin ya. Diberikan kesehatan, Amin. bisa beraktivitas sebagaimana biasa lagi. Amin. Al-Fatihah dan dunia bismillah wal afiyah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.